Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswa sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di channel yang sama pada sesi materi mata kuliah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi tentang ilmu Al-Quran, dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada tema kodifikasi Al-Quran. Baik, untuk bisa lebih jauh kita memahami apa itu kodifikasi Al-Quran, kita coba berangkat dari definisi terlebih dahulu. Ya, definisi kodifikasi, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kodifikasi itu adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang, atau menghimpun berbagai peraturan menjadi undang-undang, hal kemudian penyusunan kitab perundang-undangan, penggolongan hukum dan undang-undang berdasar pada asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang berlaku. Pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah. Nah, ini kalau kita lihat di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau secara istilah, maka yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran di sini adalah kodifikasi Al-Quran di sini adalah proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Oke ya, kita akan coba pahami bareng-bareng ya, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita hari ini. Baik, pertama sejarah singkat ya tentang kodifikasi Al-Quran. Yang pertama dimulai dari era Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasul SAW, maka penghimpunan dan pengumpulan Al-Quran itu terbagi dua. Yang pertama adalah dari hafalan, yang kedua tulisan. Yang pertama penghafalan dan yang kedua adalah penulisan. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalnya. Jadi guru ngajinya Rasulullah SAW adalah langsung malaikat Jibril alaihi salam. Nabi adalah seorang penghafal Al-Quran terbaik, itu Rasulullah. Memang beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi kemampuan menghafalnya itu luar biasa. Dan memang terkenal orang Arab itu punya kemampuan menghafal yang dahsyat sekali. Kemudian beliau sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran. Ya, jelas lah kalau kita mikir Allah pasti memilih Rasul yang terakhir atau nabinya sebagai utusan, tentu orang pilihan, tidak sembarangan. Ya, dan sengaja memang dipilih Rasulullah sebagai orang yang ummi, ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ini untuk menepis anggapan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir zaman dulu, bahwa mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hasil dari tulisan, hasil rekayasa dari Muhammad, begitu kan. Nah, itu terbantahkan dengan karakter atau sifat umminya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dan juga para sahabat sudah terkenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang kuat. Iya, ya, sangat kuat. Kalau orang Arab itu dia bisa menghafal mungkin 20, 30, bahkan 40 keturunan ke atasnya gitu ya, mbah-mbahnya ke atasnya itu hafal. Kalau kita kan paling cuman buyut paling ya gitu. Sampai ke buyut, setelah itu bingung siapa kesananya, namanya. Kadang kita nanya mbahnya mbah kita aja nggak tahu kita kan gitu. Berikutnya itu tadi kita perlu tahu juga sahabat ya, yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sebagai penghafal Al-Quran. Sahabat adalah orang-orang yang punya keinginan yang besar untuk dapat belajar Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering mengikuti Nabi dalam berbagai kesempatan, sehingga tidak heran jika mereka sering menyaksikan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran dari malaikat Jibril, dan kemudian mereka ikut menghafalnya bersama Nabi. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran adalah ini sebagaimana terdapat dalam Al-Mabahith fil Ulumil Quran yang ditulis oleh
Mana Al-Qahtani, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Salim bin Ma'qal, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid bin Sakan, kemudian Abu Darda, Zaid bin Thabit, dan seterusnya. Ini merupakan sahabat-sahabat Nabi yang memang mereka fokus konsen di penghafalan Al-Quran. Berikutnya, teman-teman mahasiswa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi penghafalan ya. Bisa dihafal oleh Rasulullah, kemudian juga dihafal juga oleh para sahabat. Bahkan saya pernah mendengar sebuah riwayat bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dibacakan, ditalakikan satu ayat Quran oleh Rasulullah SAW, cukup satu kali langsung siapa yang hafal? Maka yang angkat tangan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita kan dengerin orang baca Quran, siapa yang hafal? Nah, bingung kan gitu. Tapi Abdullah bin Mas'ud langsung angkat tangan, saya Rasulullah, hafal langsung. Ayat pendek, ayat panjang, sekali mendengar saja hafal mereka. Subhanallah, Masya Allah. Ya, sekarang pada penulisan Al-Quran. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli Quran. Ya, ini juga memang diperintahkan langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat itu yang diperbolehkan dicatat hanya Quran, hadis belum boleh waktu itu, awal-awal turunnya ayat itu. Beliau pernah mengatakan bahwa la taktubu anni ghairul Quran, jangan engkau tulis dariku selain Al-Quran. Jadi udah ada perintah. Setiap kali ayat turun, beliau memerintahkan untuk menuliskan ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Artinya turunnya ayat Al-Quran itu udah lengkap. Karena dalam kajian ilmu Quran itu bahwa peletakan ayat, surat, penamaannya itu adalah tauqifiyun. Artinya apa tauqifi? Redaksi atau SOP-nya sudah langsung dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Allah kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung. Ini misalkan masukkan dalam surah Al-Baqarah ayat sekian, masukkan dalam Al-Alaq ya ayat sekian, seperti itu. Sebagaimana kita tahu bahwa turunnya ayat itu kan tidak langsung satu surat, ya. Bahkan ya, ayat pertama saja Al-Alaq 1 sampai 5 gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian alat tulis yang digunakan ya, apa ya, pelepah kurma gitu ya untuk mencatatnya, dan lempengan batu, kulit kayu, potongan tulang, kulit hewan dan sebagainya. Belum ada kertas tentunya. Kemudian para sahabat yang mereka juga konsen menulis ayat-ayat Quran itu, yang tadi kan para penghafalnya nih, sekarang para penulisnya yang rajin, konsen menulis, mereka perhatian terhadap tulisan Quran. Kemudian para sahabat, saya ulangi ya, para sahabat penulis Al-Quran. Jadi sebelum Nabi wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh ayat Al-Quran sudah ditulis secara lengkap, namun belum terkumpul dalam satu mushaf. Artinya terpisah-pisah dalam berbagai alat tulis. Nah, alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam satu mushaf kenapa? Ya waktu itu Al-Quran masih turun semasa beliau, ya, masih turun gitu kan. Dan sampai akhir hayat beliau tidak ada perintah untuk dikumpulkan Quran itu. Kemudian sistematika ayat dan surat bukan berdasar pada kronologi turunnya. Sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi seperti Ali, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit dan lain sebagainya, itu mereka menyimpan tadi manuskrip teks ayat Quran yang asli ya, di zaman Rasulullah SAW. Adapun yang resmi ya, beberapa sahabat yang resmi ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. 4 ini yang resmi ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada julukan atau gelar Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit adalah Katibul Wahyi, penulis wahyu. Berikutnya di era Abu Bakar As-Siddiq.
Yang dimaksud dengan kodifikasi pada masa Abu Bakar adalah yaitu pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar untuk melakukan hal tersebut adalah ini usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena saat itu 70 sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan Yamamah, yaitu peperangan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang murtad. Nah, itu ada 70 sahabat penghafal Quran yang wafat, sehingga Umar bin Khattab berpikir jika hal itu dibiarkan maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama para sahabat yang gugur tersebut. Akhirnya Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah amanah yang sangat mulia. Karena apa? Karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Memang pada awalnya Abu Bakar tidak mau menerima usulan Umar bin Khattab. Ya karena apa kata beliau? Saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan cerdas Umar bin Khattab senantiasa mengajak diskusi ya akan pentingnya jam'ul Quran, bahwa ini dengan mengumpulkan Al-Quran ini manfaatnya besar untuk umat di masa yang akan datang gitu ya. Akhirnya Allah lunakkan hati Abu Bakar As-Siddiq sehingga menerima usulan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Berikutnya setelah disetujui maka dibentuklah kepanitiaan ceritanya begitu. Kepanitiaan apa? Kepanitiaan pengumpul atau pengumpulan Al-Quran atau jam'ul Quran. Dan sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengumpul Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Alasannya kenapa? Alasan menunjuk Zaid bin Thabit karena beliau adalah orang kepercayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah menjadi juru tulis Nabi, dan beliau adalah sahabat yang terakhir mentadaruskan Al-Quran di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz sebelum Nabi wafat. Kemudian cara yang digunakan Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Quran tersebut adalah melalui dua hal, yaitu dari hafalan dan tulisan dikumpulkan. Para penghafal dan para penulis yang menyimpan teks-teks Quran itu dikumpulkan ya, dari para sahabat ya, penghafal Al-Quran dan penulis Al-Quran. Al-Quran hasil pengumpulan kemudian disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar dan Hafsah. Artinya belum ditulis ulang, belum, masih di tempatnya begitu ya. Ada yang di lempengan batu ya, di kulit onta, di batang kurma dan sebagainya, masih dikumpulkan aja begitu, belum ditulis ulang, belum. Sampai zaman Umar sama begitu juga ya. Disimpan di rumah Hafsah bin Umar. Hafsah ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Umar bin Khattab. Selanjutnya sampai pada era Utsman bin Affan ya, merupakan masa pemeliharaan Al-Quran. Jadi katakan juga di era Utsman bin Affan ini adalah era pemeliharaan Al-Quran. Kenapa demikian? Jadi maksudnya adalah penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi beberapa naskah. Nah, jadi di zaman Utsman bin Affan inilah ya, Al-Quran itu ditulis ulang ya. Ditulis ulang menjadi naskah, satu naskah begitu ya. Di zaman Utsman itu terjadi. Alasan yang mendorong Utsman bin Affan melakukan itu adalah kenapa? Karena munculnya perbedaan cara membaca ayat Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas sehingga membawa pada perselisihan. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di era Utsman bin Affan ini luar biasa ekspansi Islam itu, perluasan Islam itu sampai ke Azerbaijan, bahkan sampai ke kabarnya sampai ke Indonesia gitu. Nah, karena saking banyaknya umat Islam yang sudah menyebar di seluruh penjuru dunia, terjadi perbedaan lahjah ya, perbedaan
Kalau bahasa itu ada logat itu, sehingga ini bahaya kalau seandainya tidak disatukan gitu ya, dalam satu mushaf khusus tulisannya disamakan jadi satu gitu ya. Karena ya kita tahu bahwa dulu itu penulisan Al-Quran itu huruf sama semua, antara jim, ha, kho itu sama penulisannya, tidak ada titik, belum ada harokat. Ba, ta, fa sama penulisannya, belum ada titik ya, begitu. Sehingga karena sudah menyebar ke seluruh dunia, kaum muslimin ini terjadi perbedaan cara baca, cara penulisan. Itu yang menjadi latar belakang mengapa Utsman bin Affan melakukan untuk menulis ulang. Adapun sahabat yang mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk melakukan penulisan Al-Quran itu adalah Hudzaifah bin Yaman. Jadi setelah beliau pulang dari Yaman menyampaikan kabar itu, kok banyak perbedaan cara bacanya, cara tulisannya juga ada yang beda, begitu kan? Setelah beliau melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadinya perang Armenia, Azerbaijan dengan Irak, dari situ sehingga semakin mantap di era Utsman ini dilakukan penulisan ulang ya, penulisan ulang menjadi satu mushaf. Lalu sahabat yang ditunjuk menjadi penulis dinasah ulang ya, siapa saja? Orang yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan untuk melakukan tugas tersebut adalah di sini pertama Zaid bin Thabit laki-laki. Memang beliau ini spesialis Quran ya, penulis, pengumpul, pencatat begitu ya. Kemudian Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, kemudian Abdurrahman bin Haris. Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh tim penulis adalah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, jadi Quran yang dikumpulkan tadi, yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit di era Abu Bakar, yang disimpan kemudian di rumahnya Hafsah ya, itu menjadi rujukan, pedoman, standar gitu. Jadi standar. Kemudian hasil kerja tim penulis ini kemudian digandakan menjadi 5 salinan, masing-masing dikirim ke wilayah Islam agar umat Islam punya satu kitab suci yang sama yang bisa dijadikan sandaran dalam membaca. Salinan inilah yang disebut dengan Rasm al-Utsmani. Ini yang disebut dengan Rasm al-Utsmani. Selanjutnya, setelah di era Utsman bin Affan itulah kemudian Al-Quran tersebar di seluruh penjuru ya, di 5 negeri. Ada yang di Turki, ada yang di Mesir kalau tidak salah begitu. Jelas dibagikan ke daerah-daerah begitu. Lalu setelah itu pembahasan berikutnya adalah pencetakan Al-Quran. Pencetakan Al-Quran. Jadi Al-Quran dicetak ya, diperbanyak. Tadi di masa Utsman kan disalin ulang ya, ulang terus menjadi 5 salinan, 5 eksemplar dan disebar ke seluruh daerah. Pencetakan Al-Quran ya, pemberian tanda huruf dan syakal atau harokat, kemudian pemberian tanda pada huruf Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu Khalifah kelima dinasti Bani Umayyah. Orang yang diberi tugas untuk melakukan itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali inilah orang yang meletakkan tanda harokat ya, tanda titik, ini beliau Abu Aswad Ad-Du'ali. Sejak masa Utsman bin Affan 35 tahun sampai masa Turki Utsmani ya, Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual, tulis ulang begitu, ditulis ulang, salin begitu ya. Lalu terakhir ini pada tahun 1537 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Venesia, Italia. Dicetak melalui ini ya, melalui alat cetak ya, di Italia. Itu kalau tidak salah nama yang mencetak itu siapa ya? Kok saya lupa namanya.
seorang non muslim tentunya, itu Roberto apa siapa gitu ya, namanya kok saya lupa ya, Venezia Italia. Kemudian berikutnya pada tahun 1692 Masehi Al-Quran dicetak di Hamburg, Jerman. Jadi awal-awal memang bukan negara Islam yang nyetak, karena memang saat itu percetakan itu kan pertama kali muncul mesin percetakan itu di Jerman. Kemudian orang Italia beli dipakai untuk mencetak pertama kali Al-Quran itu di Italia, di Venezia tahun 1537. Berikutnya tahun 1787 Masehi Al-Quran diterbitkan oleh St. Petersburg, Rusia, ditahqiq atau berikan komentar dan penjelasan oleh sarjana muslim Turki beserta kutipan-kutipan tafsirnya. Dan saat ini di era Kesultanan Ottoman, di era Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmani. Berikutnya tahun 1833 Al-Quran dicetak pula di Mesir. Tahun 1838 Masehi Al-Quran dicetak di Iran, di Teheran dan Tiflis. Terus tahun 1852 Al-Quran dicetak juga di Bombay, India ya. Tahun 1848, ini menurut pendapat Fauzi dalam bukunya ya, versi lain juga 1904 tahunnya yang ditulis oleh Al-Humam, pertama kali dicetak di Indonesia. Tahun 1984 Raja Fahd Arab Saudi menerbitkan 10 juta eksemplar setiap tahun dikirim ke berbagai negara secara gratis. Itu sejak tahun 1984. Mungkin sekarang udah lebih ya, atau pencetakan Al-Quran disebar ke seluruh negeri gratis. Maka kadang kalau negara-negara yang butuh wakaf Quran itu mengacunya ke sana, gratis itu misalnya. Subhanallah. Jadi dari mulai zaman Rasul SAW hingga saat ini Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah melalui tangan-tangan orang-orang yang beriman, para penghafal Quran dan sebagainya. Karena memang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menciptakan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.